Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ke-11. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Alisa pun terbangun karena mendengar suara adzan asyar. Ketika ia melihat Sulwa yang masih tertidur, ia pun tak mau mengganggunya. Khawatir kondisi dirinya belum baikan seluruhnya. Akhirnya Alisa meninggalkan Sulwa tetap pulas tertidur sementara dirinya mengerjakan sholat asyar di kamar kosong DJ lantai 2. Sulwa? Kak Alisa kok nggak bangunin Sulwa sih? Ujar Sulwa sambil mengucek matanya. Alisa? Dek Sulwa. Barusan bangun? Iya maaf. Soalnya kakak gak enak ganggu Dek Sulwa tadi. Jawab Alisa yang tengah duduk di sofa di ruang santai lantai 2. Sore itu Alisa tampil cantik seperti biasa hanya mengenakan kaos oblong putih panjang dengan gambar kucing. Sulwa sendiri masih mengenakan jilbab dan gamis lengkapnya meski tanpa cadar. Wajah asli Sulwa ketika bangun tidur terlihat imut dan manis dengan bibir kecil dan pipinya yang sedikit cabi. Alisa, Dek Sulwa mau sholat asyar? Itu nanti wudhu bisa di kamar mandi terus sholatnya di kamar sebelah ini. Sembari Alisa menunjuk ke salah satu kamar kosong di lantai 2. Sulwa, Baik kak. Alisa, oh ya nanti kalau udah kelar sholat, ganti baju aja. Pakai aja yang di lemari kakak. Terserah yang mana aja selama Dek Sulwa nyaman. Oke? Ujar Alisa menghibur Sulwa sambil mengedipkan sebelah matanya. Ketika Sulwa kembali untuk duduk bersama Alisa di ruang santai lantai 2, Alisa terkejut dengan pilihan baju yang dikenakan Sulwa yaitu setelan piyama warna biru muda. Dengan motif panda kecil-kecil di seluruh piyama. Alisa sedikit menahan tawa melihat keluguan Sulwa yang semakin terlihat imut dengan balutan jilbab instan Antam mini warna biru tua. Sulwa, kakak kok ketawa sih? Aneh ya Tanya Sulwa sambil ikut duduk di samping Alisa. Alisa? Haha. Enggak. Soalnya lucu sama imut banget pas lihat kamu tadi dek. Sulwa, yang bener Kat? Gak ngejek kan? Tanya Sulwa dengan ekspresi wajah sedikit kesal. Alisa, enggak. Beneran kok. Lucu aja lihat kamu dek. Sulwa, Kak. Emang biasa ya kakak kalau di rumah pakaiannya kayak gitu? Alisa, ya gitulah dek. Kalau di luar kan wajib tutup sempurna. Nah kalau di rumah waktunya kakak bebas lakuin apa aja. Sulwa, oh gitu ya By the way rumah sebesar ini kakak tinggal sendirian? Alisa, enggak lah. Sama Umi sama satu lagi. Ada deh. Hihihi. Sulwa, ada deh. Maksudnya kak? Cerita doang. Pelit loh. Alisa, ya kakak bakal kasih tahu kalau ade juga cerita soal masalah ade kemarin. Sulwa, wah. Kalau itu Sulwa belum siap cerita kak. Ya udah deh. Lupain aja kak. Sembari Sulwa menyalakan game Mobile Legends-nya. Alisa, haha. Oke deh. Entar juga adek tahu. Main Mobile Legends juga dek? Sulwa, iya kak. Kemarin diajarin Mas Fulan gitu. Soalnya kok kayak asik gitu? Terus Sulwa cobain deh. Masih amatir nih kak. Alisa, nih kakak juga ada. Pakai wifi rumah aja biar gak patah-patah. Sembari Alisa juga menyalakan game Mobile Legends di HP-nya. Bagi mereka hobi bukanlah masalah, yang terpenting adalah menempatkan skala prioritas sebaik mungkin. Mengutamakan kewajiban dan mengesampingkan sementara perkara yang tidak terlalu penting. Alisa beberapa kali mengamati Sulwa yang mulai terlihat baikan dengan senyum dan tawa yang lepas saat sedang main bersamanya. Tak lagi nampak kemurungan seperti saat ia pertama kali datang ke rumahnya semalam. Karena terlalu asyik bermain,
Tak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Terdengar suara mobil Bu Zaskia tepat sesaat sebelum adzan maghrib berkumandang. Bu Zaskia, Assalamualaikum. Alisa dan Sulwa, Waalaikumsalam. Mendengar Bu Zaskia sudah pulang, Alisa bergegas turun untuk menyambut ibunya. Sulwa pun mengikuti Alisa turun untuk menyambut kedatangan Bu Zaskia. Sesampainya di bawah, Sulwa dikejutkan dengan kehadiran Hamdan yang sama-sama masuk ke kediaman Alisa. Alisa, baru pulang Mi? Udah makan belum? Bu Zaskia? Iya Tadi kelamaan ngobrolnya. Makan ntar aja gampang. Nih tolong bawain tas Umi dong. Siapa ini? Teman kuliah ya? Alisa, oh iya Mi. Namanya Sulwa. Teman CLDK di kampus. Jawab Alisa sambil memperkenalkan Sulwa. Sulwa? Iya. Nama Ana Sulwa. Jawab Sulwa yang masih keheranan melihat Hamdan di situ. Bu Zaskia, oh Dek Sulwa. Cantik ya? Udah makan kah? Nanti kalau perlu apa-apa jangan malu-malu bilang sama Alisa atau ini. Namanya Mas Hamdan. Hamdan. Kok? Hare. Gumam Hamdan yang juga terkejut melihat Sulwa di rumah. Bu Zaskia? Kenapa Hamdan? Hamdan. Ya kan kita bertiga ini satu organisasi di kampus Bu. Jadi ya udah kenal gitu. Haha. Bu Zaskia? Walah. Ya udah ya Lanjut aja kalau gitu. Umi mau mandi dulu. Gerah banget. Sembari Bu Zaskia pergi meninggalkan mereka bertiga yang masih kebingungan di ruang tamu. Hamdan, sayang. Ini kenapa Sulwa bisa sampai sini? Sulwa, Kak Alisa. Afi Hamdan kok di sini? Alisa, haha. Ini orang ketiga yang tadi kakak rahasiain dari Ade. Hamdan udah 1 semester ini tinggal serumah sama kakak dan Umi. Hihi. Jawab Alisa yang tampil cantik dengan rambut lurusnya tergerai dan hanya mengenakan kaos putih panjang sambil mendekap tangan kiri Hamdan. Hamdan. Bentar sayang. Mas mau mandi dulu ya Sulwa juga, anggap aja rumah sendiri, kalau butuh bantuan, Ana siap kok. Haha. Ujar Hamdan menggoda Sulwa. Hamdan pun bersegera pergi ke kamar mandi untuk kemudian pergi berangkat ke masjid. Sementara Alisa dan Sulwa juga bersegera sholat maghrib di kamar kosong lantai 2.
Setelah sholat Isya, Alisa dan Sulwa langsung rebahan di kamar Alisa. Sulwa pun merasa kalau kehidupan Alisa begitu sempurna. Hampir semua yang diinginkan Sulwa ada pada diri Alisa. "Hamdan, malam saya Ang," sahut Hamdan sambil masuk ke kamar Alisa. Sulwa dikejutkan dengan masuknya Hamdan yang tanpa permisi dulu. Dengan cepat ia berusaha mengenakan jilbab instan antam kecil warna biru tua. "Alisa? Mas Hamdan. Gak kabar-kabar kalau mau sekarang," ujar Alisa sambil mempersiapkan tempat di sebelah. "Nya untuk Hamdan." "Hamdan? Ya masak udah rutinitas harus ngabarin sih?" jawab Hamdan sambil berjalan mendekat ke Alisa. "Sulwa, Kat. Kok Afi Hamdan gak lengkap gitu?" tanya Sulwa sambil menutupi sebagian wajahnya dengan selimut. "Alisa? Nah, maksudnya, waktunya, tuh ya ini dek. Semalam sekali Mas Hamdan gantian nemenin Alisa atau Umi gitu," ujar Alisa menyambut Hamdan yang datang sambil rebahan. "Suwa. Terus sentar kalau ada apa-apa gimana Alisa, ada apa-apa tuh gimana dek?" "Ya kalau kejadian tinggal lanjut aja." "Iya kan Mas Hamdan sayang?" tanya Alisa sambil menatap wajah Hamdan. "Hamdan, ada Sulwa. Nonton aja ya Tapi entar kalau mau bilang aja." "Sulwa, mau apaan Afi? Nih mau ngapain sih kak kalian?" tanya Sulwa yang wajahnya mulai memerah melihat Hamdan yang mulai mengambil langkah duluan. Sulwa pun hanya bisa terpana melihat aksi kedua aktivis LDK itu. Hamdan pun dengan sigap mulai memindah semua yang dibawa oleh Alisa dan melemparnya ke salah satu sudut kamar. Sulwa terkejut mendengar suara Alisa yang selama ini ia kenal selalu santun dan menjaga perkataannya ketika di kampus. Namun kini yang ada di hadapannya bukan seperti Alisa yang ia kenal. Meski terkejut, di sisi lain Sulwa pun terpengaruh melihat kegiatan tersebut. Hampir 3 hari ini Sulwa tak mendapatkan perhatian dari Ifwan, ditambah lagi ia tengah merajuk dengan Amin. Sulwa pun tanpa sadar juga mulai mengeluarkan suaranya. Meski Sulwa mencoba meredam suaranya dengan bantal, tapi bagi telinga Ifwan penakluk Ahwat seperti Hamdan terdengar sangat jelas. Beberapa kali Hamdan melihat ke arah Sulwa yang mulai gelisah, seakan-akan ingin menggantikan tempat Alisa. Mata Sulwa sedetik pun tak berkedip menyaksikan dan membayangkan kejadian yang tengah Alisa rasakan. "Alisa, sini Sulwa." Sulwa pun mengganti posisinya dengan duduk khas Ahwat. Tampak dirinya hanya terdiam antara malu atau menuruti keinginannya. Tapi rasa malu sedikit menghalanginya. Alisa yang sadar akan hal itu kemudian menarik tangan kanan Sulwa dan menuntunnya. Meski bukan pertama kalinya bagi Sulwa, tapi baginya tetap saja berbeda karena ia tak memiliki hubungan apapun dengannya. Beberapa saat Sulwa hanya terdiam, terpana melihat polanya. Meski keinginan di dalam diri Sulwa begitu nampak, namun tetap saja ia merasa malu. Akhirnya dengan kelembutan Hamdan, Sulwa memberanikan diri untuk mulai mendekatkan ke arah kesayangan Hamdan. Hamdan pun merasakan kesenangan oleh perhatian kedua Ahwat putih cantik itu. Pengalaman ini baru pertama kali bagi Hamdan, sungguh di luar dugaan Hamdan keduanya akan begitu mengharapkan. Sulwa yang sudah kehilangan kesadarannya, tanpa malu-malu langsung mengambil tempat. Dibantu oleh Alisa. Meski sudah sering dijenguk oleh Amin, tapi tetap saja agak susah melewatinya. Namun dengan usaha dan bantuan dari Alisa akhirnya berhasil juga. Pekerjaan ketiga insan itu diakhiri dengan bahagia kedua Ahwat aktivis LDK berjilbab lebar itu. "Hamdan, leganya gimana sayang?" tanya Hamdan sambil tiduran di tengah Sulwa dan Alisa. "Alisa, banget. Jadi gak sabar buat 2 hari lagi," jawab Alisa yang tidur miring di sisi kiri Hamdan berbantalkan lengan kiri Hamdan. "Sulwa, emang 2 hari lagi ngapain kak?" tanya Sulwa yang tidur miring ke kiri di sisi kanan Hamdan berbantalkan lengan kanan Hamdan. "Hamdan, iya kan tiap hari gantian." "Alisa, udah baikan toh dek? Cerita dong sebenarnya kenapa dari kemarin cemberut gitu?" tanya Alisa. "Sulwa,
Tapi janji ya jangan cerita-cerita sama yang lain. Alisa, iya janji. Iya kan Mas Hamdan? Hamdan? Ya. Cerita aja. Sulwa pun menceritakan kejadian siang hari yang lalu ketika ia hendak mengambil barang yang tertinggal di sekre. Sulwa, ya gitu. Kan Sulwa gak nyangka. Gak tahu kenapa sakit banget lo Sulwa. Alisa dan Hamdan sedikit terkejut dan bengong mendengar penuturan alasan Sulwa kenapa sampai menangis dan memilih untuk menginap di rumah Alisa malam itu. Pagi harinya, sekitar pukul 7.30, Hamdan menelpon Amin yang tengah bergegas ke kampus. Amin, halo. Assalamualaikum. Ngapain Dan? Hamdan, antum bisa libur dulu gak hari ini? Amin, hah? Ngawur wae. Udah mawas masa libur. Sehat antum? Hamdan, gak usah ngegas wi. Ini masalah penting. Sini ke rumah Ane. Amin, penting apanya? Udah mau mati antum? Hamdan, Ane tahu antum lagi ada masalah sama Sulwa kan? Kalau emang bener antum sayang sama Sulwa, Ane tunggu. Di rumah Alisa sekarang. Amin, udah Sherlock. Buruan. Amin pun bergegas menuju rumah Alisa sesuai koordinat yang diberikan Hamdan. Meski agak kesal karena harus bolos kuliah, tapi hati Amin sedikit lega karena mungkin hari ini ia bisa bertemu dengan Sulwa. Selama seharian penuh ia tak nyaman melakukan aktivitas, bahkan wanya pun tak dibalas oleh Sulwa. Padahal ia hanya ingin berusaha menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Amin, assalamualaikum. Tak sempat Amin menyelesaikan salamnya tiba-tiba Hamdan memberikan kode untuk tidak berisik. Hamdan, SSSTT. Jangan keras-keras. Entar ketauan. Ujar Hamdan dengan suara berbisik ke Amin. Amin, apaan sih? Pakai bisik-bisik segala? Jawab Amin dengan suara pelan. Hamdan, udah. Antum ikutin aja kata-kata Ane kalau pengen baikan lagi sama Sulwa. Amin, hadeh. Ya udah gimana? Hamdan, nah gini. Hamdan pun menjelaskan segala persiapan yang harus Amin buat supaya menjadi kejutan bagi Sulwa. Sementara di dalam kamar Alisa, Sulwa tengah duduk bersandarkan bantal sementara matanya ditutup dengan kain hitam yang diikat di kepalanya. Alisa, nah terus dek. Bayangin aja Mas Hamdan lagi nyenengin adek. Ujar Alisa dengan suara pelan di telinga kanan Sulwa. Ketika Sulwa tengah asik dengan kegiatannya, Hamdan dan Amin pun masuk ke kamar Alisa. Amin pun terkejut melihat Sulwa seperti itu. Alisa pun segera berpindah tempat menuju sofa di kamarnya. Amin. Oi apa-apaan nih? Ujar Amin berbisik dengan nada tinggi. Baik teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.